Australia, United Kingdom, dan United States. Pada 15 September 2021 yang lalu, ketiga negara ini telah sepakat untuk mendirikan sebuah fakta keamanan trilateral yang beranggotakan Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Di bawah fakta tersebut, Amerika Serikat dan Britania Raya akan membantu Australia untuk mengembangkan dan mengerahkan kapal-kapal selam bertenaga nuklir, selain mengerahkan militer barat di kawasan Pasifik. Keputusan Australia untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir ini menuai berbagai respon dari beberapa negara. Prancis menjadi salah satu negara yang paling marah atas keputusan Australia tersebut. Lantaran sejak tahun 2016, pemerintah Australia dengan perusahaan Naval Group asal Prancis telah menandatangani kesepakatan senilai 90 miliar dolar Australia atau setara dengan 56 miliar euro untuk merancang kapal selam generasi baru yang disebut kelas Attack di bawah Future Submarine Program untuk menggantikan kapal selam kelas Collins. Namun pada akhirnya Australia justru memutuskan untuk membatalkan kontrak dengan Naval Group dan lebih memilih kapal selam nuklir melalui program AUKUS. Menteri Luar Negeri dan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis bahkan menyatakan kekecewaannya atas keputusan Australia, bahkan mengatakan jika pemutusan kontrak adalah tikaman dari belakang. Hingga pada 17 September 2021, Prancis sempat menarik duta besarnya dari Australia dan Amerika Serikat. Bukan hanya Prancis, Indonesia juga sempat menyatakan kekhawatiran atas kesepakatan itu dan memperingatkan bahwa hal itu dapat menyebabkan perlombaan senjata. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan jika sangat prihatin atas berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan di kawasan, dan memintakan BERA untuk mempertahankan komitmennya terhadap perdamaian dan stabilitas regional. Tiongkok juga memberikan tanggapannya melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, mengatakan jika Amerika Serikat, Britania Raya, dan Australia terlibat dalam kerjasama dalam kapal selam bertenaga nuklir yang sangat merusak perdamaian dan stabilitas regional, memperburuk perlombaan senjata, dan merugikan upaya non-proliferasi internasional. Sementara Kedutaan Besar Tiongkok di Washington DC menuduh ketiga negara tersebut memiliki mentalitas perang dingin dan prasangka ideologis. Bahkan ada dugaan jika fakta pertahanan tersebut dirancang untuk melawan pengaruh Republik Rakyat Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Sejumlah analis dan media juga mengkarakterisasi aliansi tersebut sebagai cara untuk melindungi Taiwan dari ekspansionisme Tiongkok. Selain Prancis, Indonesia, dan Cina, Selandia Baru juga mengeluarkan pernyataannya. Pada 16 September 2021, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern menegaskan kembali pendirian Selandia Baru bahwa tidak ada kapal selam nuklir yang diizinkan di perairannya. Sementara juga menyatakan bahwa mereka tidak didekati tentang fakta tersebut dan bahwa dia tidak akan mengharapkan mereka untuk mendekati. Ardern mengatakan para pemimpin dari tiga negara anggota sangat berpengalaman dalam kebijakan bebas nuklir Selandia Baru dan akan memahami kemungkinan posisi kami dalam pembentukan kapal selam bertenaga nuklir. Namun dari sekian banyak negara yang menentang fakta pertahanan ini, Taiwan justru menyambut baik kesepakatan ini. Wakil Presiden Taiwan Lai Ching-te segera menyambut fakta tersebut dan menyebutnya sebagai perkembangan positif bagi demokrasi, perdamaian, dan kemakmuran di kawasan itu. Juru bicara urusan luar negeri mengatakan Taiwan atas dasar Undang-Undang Hubungan Taiwan dan 6 jaminan akan terus memperdalam kemitraan yang erat dengan Amerika Serikat, memelihara tatanan internasional berbasis aturan dan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Selat Taiwan dan di kawasan Indo-Pasifik bersama-sama. Perjanjian AUKUS mencakup bidang-bidang utama seperti kecerdasan buatan, perang dunia maya, kemampuan bawah air, dan kemampuan serangan jarak jauh. Perjanjian AUKUS akan memberikan ketentuan yang memungkinkan Australia untuk mendapatkan kapal selam bertenaga nuklir. Mengutip laman BBC.com 14 Maret 2023,
mengatakan jika ketiga pemimpin dari Australia, Amerika Serikat, dan Inggris berhasil menyepakati rincian baru terkait proyek pembangunan kapal selam bertenaga nuklir generasi masa depan yang disebut sebagai AUKUS Class. Poin dari perjanjian trilateral tersebut adalah Australia untuk tahap pertama akan mengakuisisi setidaknya 3 kapal selam bertenaga nuklir dari Amerika Serikat. Di bawah panji Fakta AUKUS, ketiga negara juga akan bekerja sama untuk membuat jenis kapal selam baru yang menggunakan teknologi mutakhir, termasuk reaktor yang dibuat oleh Rolls-Royce di Inggris. Berbicara dengan para pemimpin Australia dan Inggris di San Diego, California, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menekankan bahwa kapal-kapal selam tersebut tidak akan memiliki senjata nuklir dan tidak akan membahayakan komitmen Australia untuk menjadi negara bebas nuklir. Personel Angkatan Laut Australia juga mulai ditempatkan di pangkalan kapal selam Amerika Serikat dan Inggris untuk mendapatkan keterampilan yang diperlukan dalam mengoperasikan kapal selam bertenaga nuklir. Mulai 2027, Amerika Serikat dan Inggris juga akan menempatkan garnisun berupa sejumlah kecil kapal selam nuklir di pangkalan Angkatan Laut Australia di Perth, Australia bagian barat. Sebelum nantinya Australia membeli 3 kapal selam nuklir Virginia Class dari Amerika Serikat pada awal 2030-an, dengan opsi untuk membeli 2 unit lagi. Tahap selanjutnya adalah merancang dan membangun kapal selam bertenaga nuklir baru untuk Angkatan Laut Inggris dan Australia yang disebut SSN AUKUS. AUKUS Class akan dibangun di Inggris dan Australia dengan desain dari Inggris, tetapi menggunakan teknologi dari ketiga negara Fakta AUKUS. Kapal selam AUKUS Class secara garis besar dapat mendukung misi Angkatan Laut Australia dalam menjelajah laut lebih jauh dan lebih cepat dari armada kapal selam diesel listrik Collins Class yang saat ini masih digunakan. Meski tak membawa senjata nuklir, tetapi dapat dipastikan AUKUS Class akan dilengkapi rudal jelajah yang dapat menyerang sasaran di darat dan di laut. Lebih lanjut, pada 13 Desember 2023, Senat Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (National Defense Authorization Act) yang sekaligus menyetujui penjualan 3 unit kapal selam bertenaga nuklir Virginia Class kepada Australia. Ini merupakan babak besar dalam kebijakan strategis pertahanan, lantaran ini merupakan pertama kalinya Amerika Serikat menyetujui penjualan kapal selam nuklir kepada sekutunya. Secara khusus, Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional tersebut memberikan wewenang kepada Australia untuk mengakuisisi 2 unit kapal selam Virginia Class yang masih dalam pelayanan untuk Angkatan Laut Amerika Serikat, dan 1 unit lagi di luar jalur produksi, yakni untuk memastikan tidak ada kesenjangan dalam kemampuan kapal selam Australia menjelang pengiriman kapal selam nuklir AUKUS buatan Australia dan Inggris pada awal tahun 2040-an. Rencana transfer Virginia Class kepada Australia akan dilakukan pada tahun 2030-an. Berdasarkan perjanjian AUKUS, Angkatan Laut Amerika Serikat akan menjual kapal selam Virginia Class Blok 4 kepada Australia pada tahun 2032 dan 2035, dan kapal selam Virginia Class Blok 7 pada tahun 2038. Undang-undang tersebut juga mengizinkan pemeliharaan kapal selam Amerika Serikat oleh warga Australia di Australia, bertepatan dengan kehadiran kapal selam bertenaga nuklir Inggris dan Amerika Serikat secara bergilir pada tahun 2027 di bawah Submarine Rotational Force West. Dan merujuk pada kesepakatan trilateral Fakta Pertahanan AUKUS, maka pada tahun 2027 sudah mulai ditempatkan secara bergantian kapal selam bertenaga nuklir milik Amerika Serikat dan Inggris di Australia. Dan menyongsong pembukaan pangkalan kapal selam nuklir, serangkaian persiapan telah dilakukan. Diperkirakan lebih dari 700 personel Amerika Serikat dapat tinggal di negara bagian Australia Barat untuk mendukung operasional 4 kapal selam nuklir Amerika yang ditempatkan di HMAS Stirling, pangkalan Angkatan Laut Australia yang berlokasi di Perth, di mana fasilitas pengelolaan limbah radioaktif tingkat rendah dan juga sedang dipersiapkan. Berdasarkan jalur optimal yang diumumkan oleh para pemimpin AUKUS,
Submarine Rotational Force West pertama-tama akan mulai menampung kapal selam Astute Class milik Angkatan Laut Inggris dan kapal selam Virginia Class milik Angkatan Laut Amerika Serikat di HMAS Stirling mulai tahun 2027. Setiap kapal selam Virginia Class membawa 132 awak, sementara kapal selam Astute Class membawa hampir 100 orang awak.